Selamat malam, saya Panembahan Dr. Mistik, host dari podcast Satu Suro Activity. Sekarang Satu Suro Activity bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat dan publish show saya ini. Perlu kalian ketahui, ternyata membuat podcast itu sangat gampang sekali dan 100% gratis. Anchor tidak hanya mempermudah untuk membuat podcast. Dalam hal distribusi pun aplikasi Anchor memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Tidak perlu berpikir lama, segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang juga, gak pakai lama. Saat ini Anda mendengarkan podcast Satu Suro bersama Dr. Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity, saya Panembahan Dr. Mistik. Pada malam hari ini, Satu Suro Activity mempersembahkan segmen Kini Aku Jadi Tahu, memberikan informasi mengenai santet. Selamat mendengarkan. Di zaman serba canggih seperti saat ini, sulit rasanya mempercayai praktek ilmu hitam seperti pesugihan, santet, sihir, susuk, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu gaib ini sendiri memiliki berbagai tujuan, mulai dari menambah kekayaan agar terlihat menarik, hingga mencelakai orang lain untuk balas dendam. Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Biasanya santet sering dilakukan orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain. Santet dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan seorang paranormal. Tapi yang pasti, apapun praktek ilmu hitam yang dipilih, biasanya dalam prosesnya kerap melibatkan perjanjian dengan jin dengan syarat atau tumbal lewat perantara paranormal dengan ilmu tertentu. Santet bisa digolongkan ke dalam cabang sains bernama pseudoscience, yaitu pengetahuan, keyakinan, atau praktek yang diklaim ilmiah namun tidak ada bukti yang jelas untuk mendukungnya. Santet seringkali dilakukan dengan cara mengirimkan benda atau medium tertentu pada korban. Menurut jurnal berjudul Usage of IT on Traditional Magic Practice, Review on Cultural Transformation tahun 2019, benda tersebut telah diberi ramuan atau mantra tertentu oleh sang paranormal untuk mencelakai korban ketika dikirim ke dalam tubuh mereka. Menurut sumber yang sama, para paranormal akan berperan dalam mengubah medium itu menjadi energi dan mengirimkannya kepada target.
Jika dilihat dan diamati dari benda-benda yang digunakan, ada beberapa jenis santet yang paling umum ditemukan di Indonesia. Dilansir dari berbagai sumber, terdapat 10 jenis santet berdasarkan benda yang dikirim. Yang pertama, paku dan jarum jahit. Paku dan jarum jahit juga media yang sering digunakan seseorang untuk berbuat jahat atau mencelakai kita. Bila menemukan paku berkarat dan jarum jahit yang tidak kita ketahui atau bukan milik kita, segera buang dan sambil berdoa untuk memohon pertolongan kepada Tuhan agar disingkirkan dari mara bahaya. Kedua, paku dan kawat. Selain jarum jahit, paku dan kawat logam yang sudah berkarat juga terbilang sering digunakan untuk mencelakai orang lain. Medium ini bisa dikirimkan ke dalam tubuh atau untuk membuat tenggorokan terasa sakit saat menelan. Kawat dan berbagai logam lain juga sering dikirim ke tubuh korban. Rasa sakit yang disebabkannya sulit untuk dideskripsikan. Dokter pun sulit mengobatinya karena santet memakai bantuan ilmu hitam. Ketiga, beras kuning. Media beras kuning yang merupakan campuran antara beras dan kunyit biasanya dikirim untuk menyerang seseorang dalam kegiatan bisnis usaha seperti warung kelontong, warung makan. Bila di tempat Anda menemukan barang ini, segera sapu dan guyur dengan air sebanyak-banyaknya. Sambil berdoa agar diberi perlindungan, jauhkan dari mara bahaya. Namun, ada juga orang yang percaya lebih baik dikencingi bila melihat barang beras kuning bertebaran di depan rumah atau usaha kita. Keempat, pecahan beling kaca. Pecahan beling kaca biasanya dipakai oleh orang berbuat jahat atau mencelakai pemilik rumah. Tanda-tandanya adalah salah satu keluarga penghuni rumah tersebut akan sering sakit-sakitan, tetapi sakitnya tidak parah. Namun Anda harus mencari benda tersebut agar keluarga Anda tetap aman dan nyaman. Bila menemukan pecahan kaca beling yang tidak kenal, segera ambil dan buang. Kelima, bambu dan kayu bekas keranda. Bambu atau kayu bekas mengangkut peti jenazah yang juga mempunyai aura negatif. Bambu atau kayu bekas untuk mengangkut peti jenazah juga mempunyai aura negatif. Benda ini akan mengganggu semua penghuni rumah hingga membuat orang menjadi sakit. Oleh karena itu, jangan sekali-kali membawa kayu dan bambu bekas keranda jenazah. Selain mengganggu, akan menutup rezeki Anda. Keenam, tanah kubur. Media ini merupakan media yang paling berbahaya. Dalam hal-hal tertentu, tanah kuburan sering digunakan untuk berbagi kejahatan. Misalnya untuk tenung, santet maupun ajian penyirapan atau membuat orang tertidur di dalam rumah. Biasanya media yang digunakan dari tanah kubur ini berasal dari kuburan orang-orang yang meninggalnya tidak wajar, seperti bunuh diri, kecelakaan, dan lainnya. Ciri-cirinya adalah rumah terasa panas, sehingga menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Selain itu, penampakan juga akan sering terjadi
dan akan tercium bau amis serta anyir. Penghuni rumah tersebut akan merasakan rumah yang mereka tempati seperti berada di kuburan. Ketujuh, kain mori. Kain yang berwarna putih polos ini biasanya digunakan sebagai media membatik atau sebagai kain pembungkus jenazah. Biasanya orang yang syirik atau dendam dengan Anda akan menaruh kain mori di rumah Anda. Kain itu akan diberi 3 ikatan seperti tali ikatan pada jenazah. Tanda-tandanya adalah akan ada salah satu dari keluarga tersebut yang akan sakit pada bagian kaki. Biasanya hal itu membuat susah berjalan, terasa berat hingga paling parah menyebabkan kelumpuhan. Jika hal itu sudah terjadi, maka segera carilah keberadaan kain tersebut, karena hal tersebut merupakan kiriman berupa tumbal untuk membuat celaka, juga membuat rezeki Anda terputus. Kedelapan, tulang hewan. Berikutnya adalah tulang. Bisa berupa tulang hewan, baik tulang hewan sapi, babi, atau lainnya. Tulang merupakan kesukaan jin, dan tulang tersebut akan diisi jin untuk ditanamkan di pekarangan rumah Anda. Tanda-tanda yang pasti terjadi adalah sering munculnya penampakan makhluk halus, serta sering mengganggu penghuni rumah tersebut. Akibat dari gangguan makhluk halus tersebut bisa mengakibatkan kekacauan rumah tangga. Jika Anda sudah menemukan tulang tersebut, segera ambil dan bakar atau buang di sungai. Hal ini akan membuat jin dan makhluk halus tersebut segera pergi dari rumah Anda. 9. Rambut. Media selanjutnya adalah rambut yang diikat dan diletakkan di dalam rumah Anda. Hal ini bisa mengakibatkan penghuni rumah tersebut sering mengalami sakit kepala seperti pusing. Namun sakit kepala itu bukan sakit kepala biasa, tetapi karena ulah dari tumbal rambut. Tanda-tanda yang paling jelas adalah sakit kepala tersebut akan terus-menerus menyerang pada jam-jam tertentu. Biasanya serangan sakit kepala akan menyerang mulai matahari terbenam hingga tengah malam. Ke-10, pohon santet. Boneka dari jerami yang merepresentasikan korban juga sering dipakai. Seperti contohnya adalah boneka voodoo. Penyantet akan menusuk atau bahkan membakar boneka itu untuk menimbulkan rasa sakit pada korban. Syarat agar praktek ini berhasil adalah memerlukan sesuatu yang ada pada diri orang yang mau disantet. Bisa bermodalkan foto, rambut, kuku, darah, dan lain-lainnya. Para sahabat Satu Suro Activity, itulah tadi pemaparan perihal santet dan media apa saja yang sering digunakan untuk melakukan santet. Praktek-praktek santet merupakan suatu perbuatan yang menyesatkan dan merugikan orang lain. Meskipun zaman sudah modern, tetaplah waspada terhadap ilmu hitam santet ini. Para sahabat Satu Suro Activity, jangan lupa untuk meminta perlindungan dan keselamatan kepada Allah. Dan jagalah hati antar sesama manusia, baik percakapan maupun perbuatan. Para pendengar sahabat Satu Suro Activity,
Silakan tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para pendengar sahabat Satu Suro Activity, tetaplah eling lan waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Satsuroi, jangan lupa kirim pengalaman cerita mistik kalian ke